ini kayak gini. Oh, ini ada yang 5.000. Tuh ada yang 5.000, 10.000. Pelang selamat datang Gunung Luhur. Oke, kita akan memulai pendakian. Jual bunga. Berapaan, Pak? 5.000 ya? Entah kenapa gue lebih suka area hutan tertutup kayak gini. Ini bang. Oke, gantian nggak? Apa? Jam 3 kita udah turun. Cuacanya masih full kabut, cenderung hujan. Hai guys, kembali lagi di channel Mas Yan. Di video kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Luhur yang berada di Sukamakmur, yang memiliki ketinggian sekitar 1750 mdpl. Gunung ini berada di wilayah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dan belakangan ini semakin dikenal oleh para pendaki karena keindahan pemandangannya yang luar biasa. Kalau kalian sedang mencari pelarian dari hiruk-pikuk Jakarta atau Bogor, Gunung Luhur bisa jadi salah satu destinasi yang wajib masuk daftar pendakian kalian. Bahkan, banyak orang yang menjuluki tempat ini sebagai negeri di atas awan versi Bogor. Dengan puncak tertinggi yang dikenal Puncak Pancawangi di ketinggian sekitar 1750 mdpl, gunung ini menawarkan jalur pendakian yang cukup menantang, namun tetap ramah untuk pemula. Yang membuatnya spesial adalah pemandangan golden sunrise dan fenomena samudera awan yang sering muncul di pagi hari. Saat cuaca mendukung, kalian bisa melihat hamparan awan tebal tepat di bawah kaki, menciptakan suasana yang benar-benar. Oke, kita 11.26 sampai di Pelang Selamat Datang Gunung Luhur. Oke, kita akan memulai pendakian. Mau foto-foto dulu sebentar di sini. Kemungkinan 11.30 baru kita caw ke atas. Lagi rame banget. Hari Minggu soalnya. Nih. Mbak Pati mau ngantri foto di situ. Oke. 11.30 kita OTW naik. Kondisi sepatu masih bersih. Masih bersih. Kita lihat apakah kotor. Berapa kita? Sepatunya kotor. Di awal-awal treknya tuh tangga ada betonnya, jadi nggak perlu risau. Meliburin diri. Ramai banget. Jangan bergerak. Oke, sudah. Masih di pos 1 mengarah ke pos 2. Dua kan katanya 15 menit lagi. 20 menit lah. Belum pos 1 deh, baru pintu rimba tadi. Di sana ada kebun bunga. Jalurnya cukup asik ya. Pohon pinus, hawanya juga lagi mendung. Semoga aja nggak hujan nanti. Tuh, bagus banget cuacanya. Adem padahal ini mau jam 12.
Oke teman-teman, tadi kita naik sekitar pukul 11.30 ya. Jadi emang agak ngaret. Kita tuh mikirnya biar nggak terlalu rame pas naik, tapi ternyata sama aja. Mungkin sebagian besar orang berpikir kayak gitu juga kali ya. Agak siangan aja lah, biar sepi. Ternyata semua banyak orang yang berpikiran sama, jadi tetap ramai. Nggak apa-apa lah. Ini sebagai fasilitas dari perusahaan, dari base camp. Di sebelah kanan kita adalah kebun kopi yang masih muda. Jadi kebun kopinya belum lama kayaknya. Kebun kopi banyak banget. Oke, kita lanjut lagi. Masih lumayan jauh ke atas. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya, kok masih ada kebun sih di Gunung Luhur? Oke, jadi di Gunung Luhur itu memang masih perkebunan yang dikelola oleh warga sekitar ya. Jadi dari pos 1 sampai pos 4 itu masih lahan warga, lahan milik warga. Jadi nanti akan sering menemui kebun kopi dan bunga pancawati. Jadi bunga itu milik warga sekitar yang dibudidaya lalu dijual deh ke pengunjung. Nah, kayak tadi mbak-mbak yang bawa bunga itu dia bisa beli di atas. Nanti ada yang jual kok di atas. Jual bunga berapaan Pak? Nah, 5.000 ya? Yang jual. camp area lumayan luas sih. Nah, di pos 2 ini juga ada tempat camp ya. Jadi buat teman-teman yang kesorean naiknya dan udah capek nih, nggak mau naik lagi ke atas, teman-teman bisa ngecamp di sini di pos 2. Lumayan luas. Lumayan proper kok. Tempatnya udah rata dan luas juga, bisa untuk menampung 20 tenda lebih kayaknya 10 ini. tenda cukup ini, karena di sebelah kanan juga masih ada area Di atas buat ada. Di diriin atas tenda. Dan mau di dibuat juga dekat teras sharing. area cabin ini juga ada warung. Oke, kita lanjut naik. Nah, di setiap weekend warung itu buka sampai malam. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ngecamp di pos 3 ini kehabisan logistik. Naik gunung itu capek, makanya harus dipamerin. Nah, di sepanjang jalur pendakian Pos 3 kita ada akan sering musola juga. menemui bunga Teman-teman pancawarna yang ini, guys. mau sholat zuhur bisa banget di sini. Zuhur di mana? Di sini nanti aja. Kita ke atas dulu. Oke. Jadi di sini juga bisa naik ojek ya. Buat teman-teman yang dari atas udah kecapean, turunnya mau cepet, bisa banget naik ojek di situ. Kondisi musolanya bagus, bisa buat ngadem pas hujan juga. Ojek dari sini, dari pos 3. Ada di bawah. Pos ojek ready ojeknya. Kan Jadi, orang motor dia ini khusus buat motor pendaki lewatnya jalur sini. Di pos 3 juga ada warung, luas banget. Di apa saya ada barang deh. Oh iya, enggak, 1-2 enggak. 1-2 enggak. Satu emang enggak ada. Enggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Aduh. Jalurnya didominasi sama kebun kopi, kebunan kopi. Kebun kopi yang masih baru nih. Ini nyampe atas tembok deh, Bang. Nggak apa-apa. Tuh, ramai banget yang baru turun. bisa aja ngumpetnya. Oke. Nanti kita kalau sepi kita video lagi.
setelah pos 3 kita ketemu aliran air. Tapi kayak pasti kaget sih. Enggak, jalur mana? Sosis Kenzler rasa tom yum. Makan di antara pos 3 dan pos 4. Nggak tahu ya pos 4 masih jauh atau enggak. Cuacanya full kabut dan Bapak tim Tenaganya. kelaparan. Tenaganya udah kekuras. Cuma sarapan telur rebus. Sosokan, sosokan. Oke, kita makan dulu. Habis itu lanjut. Full kabut, kayaknya bakal dapet tembok di atas. Oke, nanti kita lanjut lagi. Di sana begitu. Lanjut. Ayo, Pos 4. 5 menitan lagi. Itu, Tak mana? percaya. Itu 5 menitan lagi. Nah, akhirnya kita sampai di Sunrise Camp. Jadi di sini itu tempat camp utama atau area camp utamanya di Gunung Luhur. Di sini luas banget teman-teman. Kurang lebih bisa puluhan tenda camp di sini. Dan satu lagi yang aku cukup sukai di gunung ini yaitu banyak bunga pancawarna. Jadi bunga pancawarna di sini tuh dibudidaya oleh warga sekitar ya guys. Sesuai namanya, bunga ini memiliki warna yang sangat beragam. Ada yang berwarna biru, ungu, pink, putih, bahkan kadang dalam satu rumpun bisa terlihat beberapa warna. Karena tampilannya yang cantik dan mencolok, banyak pendaki yang berhenti sejenak untuk berfoto di area bunga ini. Bunga pancawarna sendiri dikenal sebagai tanaman yang tumbuh subur di daerah pegunungan.
dengan suhu yang sejuk dan kelembaban yang tinggi. Makanya tidak heran kalau bunga ini cukup banyak ditemukan di kawasan Sukamakmur yang udaranya masih dingin dan asri. Yang unik dari bunga ini adalah warnanya bisa berubah tergantung kondisi tanah di tempat ia tumbuh. Jika tanahnya lebih asam, warnanya cenderung biru atau ungu. Sedangkan jika kondisi tanahnya berbeda, warnanya bisa berubah menjadi pink atau merah muda. Karena itulah bunga ini terlihat unik dan berbeda dari bunga pada umumnya. Selain mempercantik jalur pendakian, keberadaan bunga pancawarna juga membuat suasana perjalanan terasa lebih tenang dan tentu menyegarkan. Apalagi kalau datang pagi hari saat masih ada kabut tipis dan udara dingin pegunungan. Pemandangan yang benar-benar bikin adem banget. Tidak sedikit juga pendaki yang menyebut area bunga pancawarna ini sebagai salah satu spot favorit sebelum menuju puncak. Jadi bukan cuma pemandangan sunrise dan lautan awannya saja yang menarik di Gunung Luhur ini. Kayak apa? Foto di gantungan situ? Apa? Foto di gantungan situ kayak apa? Ya apa? Entah kenapa gue lebih suka area hutan tertutup kayak gini. Kan tinggalnya Nah, masih di kampung ya, jadi ini adalah pos 5. 5 yang menarik dari Gunung Luhur Sukamakmur ini. Saat kita memasuki pos 5 menuju puncak, di jalurnya ini suasananya mulai terasa berbeda. Area ini merupakan kawasan perhutani yang dijaga dan dilindungi agar tetap menjadi hutan alami. Karena statusnya sebagai kawasan hutan lindung, area ini tidak boleh untuk dijadikan kebun atau dibuka sebagai lahan pertanian. Itulah sebabnya suasana di jalur menuju puncak masih Aman. sangat asri, rimbun, dan alami. Sepanjang perjalanan, kita akan melewati pepohonan tinggi, jalur tanah yang teduh, suara angin, serta udara yang sejuk. Cahaya matahari yang masuk di sela-sela perpohonan juga membuat suasana pendakian terasa lebih tenang dan nyaman. Banyak pendaki yang justru menyukai jalur dari pos 5 ke atas ini karena nuansanya yang benar-benar seperti masuk ke hutan pegunungan yang masih alami. Tidak terlalu ramai dengan perkebunan atau bangunan, sehingga suasana alamnya masih sangat terasa. Selain menjadi daya tarik untuk para pendaki, kawasan hutan ini juga punya peran penting untuk menjaga ekosistem dan sumber air di wilayah Sukamakmur. Karena itu, para pendaki diharapkan tetap menjaga kebersihan dan tidak merusak alam selama perjalanan menuju puncak. Jadi, bukan hanya pemandangan sunrise dan lautan awannya saja yang menjadi daya tarik dari Gunung Luhur ini, tetapi suasana hutan lindung yang masih hijau dan terjaga ini menjadi pengalaman tersendiri bagi siapapun yang mendakinya.
cuacanya enak banget, adem, sinar matahari nggak tembus. Turunnya pada cepet-cepet. Iya. Licin banget. Tinggi bang. Oke, gantian nggak? Jam 3 kita udah turun. Cuacanya masih full kabut, cenderung hujan. Gak lama setelah foto-foto, hujan akhirnya turun. Dan apesnya, aku nggak bawa jas hujan guys. Jadi mau nggak mau hujan-hujanan. Dan nggak ada tempat buat berteduh juga. Jadi kita lanjut buat turun ke bawah. Untungnya nggak lama hujannya berhenti. Biarin dulu saja, biarin. Dah, oke. Gitu nggak apa-apa. Kamu jadi kameramen aku lagi. Masih. Gunung Luhur bukan cuma tentang mencapai puncak, tapi juga tentang menikmati setiap perjalanan
suasana alam, dan pengalaman yang mungkin tidak bisa kita temukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Semoga keindahan alam di tempat ini tetap terjaga dan semakin banyak pendaki yang sadar untuk menjaga kebersihan serta menghormati alam selama pendakian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel Masyan dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa terus explore tempat-tempat menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan see you next trip.